Kembali lagi di Kartu Kuning. Ayo, semangat. Ada Budi, ada saya Irfan, dan kita hari ini menghadirkan orang dalam. Ordal. Yang kalau Sobat Media Indonesia sering menyaksikan tayangan Ordal pasti sudah tidak asing lagi. Bung Ahmad Punto, terima kasih sudah datang. Terima kasih. Ini Ordal salah satu klub Inggris ya? Iya, pendukung Yang nggak boleh disebut. Ya nggak boleh disebut. nggak boleh disebut namanya, tapi logonya Bangau. Wow. Sebenarnya Warnanya merah. kalau narsum kita ini pendukung yang logonya meriam, mau saya ucapin selamat nih sebenarnya. Oh iya. Meriang apa meriam? Meriam. Oh meriam. Karena tim Meriam London ini baru saja menjuarai Liga Premier Inggris. Liga Premier Inggris. Dan sebentar lagi dia di akhir Mei itu akan mengejar atau memburu trofi Liga Champion. Bisa double winner. Bisa double winner. Dan untuk tayangan kali ini kita akan membahas soal Liga Champion sama Piala Dunia. Dan kita sudah menghadirkan narsum yang orang dalam banget nih. Apa nih kita mulai ya? Arsenal dulu ya? Arsenal dulu. Iya. Iya. Maksudnya 22 tahun menunggu, ini seperti kayak Liverpool 30 tahun jadi juara. Tapi Liverpool waktu itu baru sekali, nah gitu kan. Sekarang 2 kali, Arsenal kembali lagi jadi juara setelah Arsene Wenger ya. Era Invisible 2004 ya Mas ya? Kalau nggak salah. 22 tahun berarti 2004. Yang spesial apa sih Mas? Di Arsenal kali ini kok bisa ngalahin tim-tim lain? Ya spesialnya tahun ini setelah 2 atau 3 kali jadi runner up ya. Tiga kali. Tiga kali. Akhirnya bisa jadi juara. Walaupun kemarin juga sempat pendukungnya khawatir juga kan bakal runner up lagi gitu kan. Karena sempat kesusul Manchester City. Tapi akhirnya di beberapa pertandingan terakhir justru City-nya yang tidak konsisten, Arsenalnya justru masih. Ya selamatlah buat Arsenal. Ush, ini luar biasa loh. Jadi Seorang saya juga Jiwa kesatria. jiwa kesatria ya, yang tidak pernah berjalan sendiri mengucapkan selamat. apalagi kan seperti yang disebut tadi ya, nggak sampai 2 pekan lagi dia akan memburu trofi keduanya di tahun ini ya. Tahun ini. Berpeluang. Dan peluangnya mungkin 50-50 ya. Kalau kita tahu lawannya Paris Saint-Germain gitu ya. Tapi saya kira dengan gelar juara Liga Premier ini kepercayaan diri pemain maupun pelatih Arsenal akan lebih tinggi lagi ya. Ini sejarah udah mereka torehkan setelah 22 tahun juara lagi, mereka pasti akan lebih semangat lagi untuk menorehkan sejarah baru lagi di Liga Champion. Liga Champion sama sekali belum pernah kan? Iya. Belum pernah. Belum pernah. Terakhir prestasi terbaiknya kan final. Tahun berapa ya lawan Barcelona itu? 2006. Kalah 1-2 kalau nggak salah. Kalau dia nanti tanggal 30 ya? 30 Mei. 30 Mei. WIB kan? WIB. WIB di Budapest. Kalau dia bisa mengalahkan PSG, saya kira itu sangat luar biasa ya. Nggak sampai triple winner mungkin, cuma double winner, tapi di dalam double winnernya itu ada sebuah Penantian panjang. penantian panjang yang layak dirayakan oleh pendukung Gunners. Gunners. COYG. Apa tuh? Come on you Gunners. Oh, gak boleh. Oh, Kalau Liverpool, you never walk alone. You never walk alone. Sekarang sendirian di bawah kayaknya. You never walk alone atau you never walk oke. again? Atau mungkin ada yang spesial lagi dari Arsenal tahun ini, kalau menurut. Arsenal tahun ini unik sih, karena mereka tuh sebenarnya seperti ya ditambah dengan jadwal yang padat. Liga Champion format baru itu kan badai cedera, kemudian ya seperti kesandung terus sampai akhirnya jadi juara, yaitu buka puasa yang nikmat banget. Tapi uniknya lagi itu kan sebenarnya Arsenal nggak punya striker murni ya. Iya. Sepanjang musim dan 3 musim terakhir inilah itu sulit banget mereka untuk bisa ada tajinya kalau di depan. Ya belakangan kan Gyökeres di beberapa pertandingan terakhir kan dia
lumayan jadi penentu juga kemenangan. Tapi taktiknya sih, kayak taktik set piece. Nah itu bola-bola mati. Kira-kira nanti lawan PSG, kalau menurut Mas Punto sendiri gimana? Bakal dipakai lagi nggak strategi set piece untuk mengalahkan? Arteta kayaknya udah nggak peduli sama sepak bola indah sih. Yang penting hasil. Ya plus minus ya. Bagus sih jadi punya trofi, tapi nggak bisa ngelihat sesuatu Ya yang sebenarnya entertain. sekarang hampir semua pelatih pragmatis lah ya. Apalagi sejak era Mourinho kesini gitu ya. Keindahan bukan yang utama saya kira. Yang penting hasil. Bahkan Pep pun kan begitu sekarang kan. Pep kesini ngikutin Arteta. Iya, artinya dia yang penting menang lah. Nggak perlu mempertunjukkan Yang penting cuan. sebuah permainan yang indah gitu kan. Ya walaupun dalam prakteknya tetap masih banyak keindahan-keindahan yang bisa kita lihat dari liga-liga yang ada. Cuman Mas kan yang jadi persoalan dia di kalangan netizen lah. Maksudnya oke, set piece atau bola-bola mati, tapi apa mengganggu konsentrasi kiper lawan itu loh, itu yang disesalkan pendukung tim lain gitu terhadap taktiknya. Ya itu strategi. Nah itu maksudnya apa ini oke, nggak usah bagus tapi juga jangan jelek-jelek banget gitu, kira-kira begitulah. Sah-sah saja. Saya kira kan begini ya, apa namanya. Apalagi kalau kita lihat pertandingan nanti lawan PSG ya. Itu kan ada dua gaya yang berbeda ya. Ya betul. Arsenal mungkin lebih kuat di pertahanan, sementara PSG lebih agresif. Ya kita bisa lihat dari klasemen Liga Inggris lah sampai pertandingan yang ke 37. 37 kemarin kan Arsenal tuh hanya kebobolan 26 kalau nggak salah. Dan PSG justru sebaliknya, dia Produktif banget. produktif banget. Jadi ada pertarungan yang akan menarik mungkin ya. Di satu sisi agresif, di satu sisi lagi Arsenal yang mengandalkan kekuatan di lini belakang. Artinya itu ada pertarungan di lini tengah kan. Tapi kalau balik lagi ke soal yang tadi ya, soal set piece, ya saya setuju itu strategi kan. Dan saya kira kalau selama banyak lah yang nakal-nakal begitu, yang saya kira selama itu masih nggak membuat permainan menjadi kotor gitu, saya kira sih, ya kan. Karena drama-drama kayak gitu yang sebenarnya membuat sepak bola itu lebih Indah. manusiawi. Oh, lebih manusia. Kan sekarang lebih mekanikal kan, dengan aturan-aturan, termasuk VAR segala macam itu kan. Sepak bola kan sedikit banyak kehilangan sentuhan manusiawinya gitu kan. Ya udah tergantikan dengan teknologi. Iya, Itu jadi maksudnya. yang kayak gitu, ya kita tidak membenarkan yang pelanggaran atau apa ya, tapi sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang bagian dari drama-drama sepak bola, saya kira selama itu tidak membuat permainan menjadi kotor dan jorok, gitu. Saya kira masih oke lah ya. Tapi peluangnya gimana berarti Arsenal? 50-50 kah? Seperti Mas Punto bilang. Kayak PSG lebih darah muda sih, jadi kayak pasti lebih jagokan. Kalau gue sih berharap PSG yang menang. Bukan karena nggak suka Arsenal, tapi ya itu tadi yang Mas Punto bilang tadi, permainannya lebih menyerang gitu kan, lebih atraktif. Apalagi dia kan datang ke final ini ingin ini ya, mempertahankan gelar kan. Ya juara bertahan. Tentu motivasinya juga bakal berlipat. Nah ini Mas, gue mau nanya nih, nah kira-kira dari PSG sendiri untuk mengantisipasi trik-trik yang dilakukan Arsenal ini apa nih kira-kira nih yang mesti diwaspadai dari Arsenal? Ya itu tadi saya kira yang perlu diwaspadai set piece-nya ya, karena dari kan menurut statistik untuk kalau nggak salah untuk di Liga Inggris atau di Liga Champions saya lupa, sekitar 40% sampai 50% gol Arsenal itu kan dari set piece. Jadi saya kira itu salah satu yang perlu disiapkan oleh PSG untuk. Berarti nggak boleh ada pelanggaran, nggak boleh bikin blunder. Ya terutama yang dekat gawang sendiri lah. Iya. Kalau bisa kipernya jangan cuma nepis, benar-benar ditangkep. Kalau nggak dilepas aja tuh bola, jangan sampai corner. Kalau kiper sama-sama bagus lah ya. Kiper ya. Walaupun untuk musim ini mungkin si David Raya lebih menonjol ya.
Ya termasuk mungkin kenapa Arsenal kemasukan golnya sedikit mungkin salah satunya juga dari kiper. Kalau PSG kan dia memang agresif, ofensif, atraktif, golnya banyak. Tapi kalau kita lihat kemarin terakhir semifinal, leg pertama kan juga dia ngegolin banyak 5, tapi kan kegulan 4 juga. Lawan Bayern Munchen kan 5-4 kan leg pertama kan. Iya, leg pertama 5-4 Iya. yang di habis itu 1-1. artinya mungkin Arsenal dari sisi Arsenal juga masih bisa memanfaatkan celah-celah pertahanan PSG yang mungkin nggak sekuat Arsenal sendiri gitu. Termasuk kaptennya itu yang berhasil kan udah lumayan sebenarnya umurnya kan, Marquinhos. Dan Arsenal sendiri ya tadi yang saya bilang si Gyökeres juga kayaknya sedang bagus-bagusnya ini di terakhir-terakhir musim ini. Saya kira itu bisa jadi pembeda. Pembeda. Kalau menang berarti nggak terkalahkan musim ini. Iya, musim ini ya, Liga champion Champion ya. Iya. Sementara PSG pernah sekali kalah deh kalau nggak salah di fase Liga Iya, makanya dari Munchen. kan menyakitkan banget kalau sekali kalah pas di final gitu kan. Iya, mana satu leg doang, satu pertemuan. But kalau narsum kita kan bilang 50-50, gue menjagokan PSG, lu sendiri Arsenal lah kalau gitu. Daripada nggak ada yang dukung Arsenal. nggak boleh gitu Tapi dong. iya karena ya sebenarnya Arsenal harus manfaatin momentum. Yang benar tadi Mas Punto bilang kan, juara di domestik harusnya jadi katalis. Kemudian belum terkalahkan juga di Liga Champion, ya why not? Bisa menang lagi kan di final. Tapi PSG kan juga seperti yang dibilang tadi, dia pengen Pertahankan. back to back. Back to back. Kan istilah sekarang. Itu kalau di Liga Champion era modern kan baru Real Madrid. Real Madrid. 3 kali malah ya. Real Madrid berturut-turut 2016, 16, 17, 18 kalau nggak salah. Tapi spesialnya PSG kalau bisa back to back, karena untuk yang pertama tahun lalu dia baru pertama. Ya, Jadi untuk gelar pertama langsung bisa back to back. mengulangnya lagi, itu lebih itu hebat lagi. Lebih indah lagi. juga. Lebih indah lagi. Dan itu belum ada yang kayak gitu. Real Madrid pun kan enggak, dia udah sebelumnya udah juara sebelumnya kan. Dari motivasi selain kesiapan teknis dan segala macam, itu dua-duanya kuat sebenarnya. Iya, iya. Jadi Motivasi. menarik ya final nanti. Menarik. Tapi Mas ngomong-ngomong tadi sempat nyinggung Real Madrid. Apakah faktor PSG ini jadi bagus di Liga Champions karena ya kalau kata netizen tuh karena Mbappe itu hengkang gitu, itu ada faktornya nggak sih itu? Fenomenanya lucu lah ya, kalau menurut saya. Jadi ada dua yang menurut saya menarik ya. Pertama, dia dari liga yang Sedang-sedang aja. sedang-sedang aja. Kita aja nggak pernah nonton, ya kan? Di Eropa ya. Kecuali yang penggemar berat khusus gitu. Yang kedua, PSG baru kelihatan menyala begitu setelah bintang-bintangnya keluar kan. Iya. Ya, Mulai Messi dari out. Neymar, Messi, Mbappe. Tahun lalu langsung juara champion. Tahun ini final lagi. Nggak cuma final, menuju final pun dia ngalahin Liverpool, Chelsea, Munchen. Liverpool ya. Ah, saya akui itu. Saya akui. Jadi mungkin ada benernya, saya nggak tahu ya. Tapi bisa jadi ya dengan para bintangnya yang keluar, yang mungkin bermasalah, saya nggak tahu juga. Atau di pelatihnya. dalam. Atau pelatihnya yang benar. Itu justru malah permainan PSG lebih keluar karena kebetulan juga pelatihnya mungkin jadi lebih leluasa kita tidak ada superstar di situ kan. Jadi lebih Ada sih untuk sekarang. memainkan taktik dan strategi Tiap hari segala macam Dembele. lebih enak. Oke. Tapi dia membuat superstar sih jadi. Mungkin Dembele bukan siapa-siapa. Dan ini pertarungan dua pelatih Spanyol kan. Hmm. Enrique lawan Arteta. Oh iya, menarik juga sih. Tim Spanyol boleh nggak lolos, tapi pelatihnya tetap Benar. dari Spanyol. Berarti ketahuan nanti instruksinya dong ya. Sama-sama pakai bahasa Spanyol. Bahkan kalau kita lihat final Liga Eropa, Aston Villa pelatihnya Spanyol juga kan. Unai Emery. Emery kan. Oh itu rajanya Raja Liga Liga Eropa. Eropa. Sebenarnya rajanya sih bukan dia, Sevilla-nya. Sevilla-nya. Iya. Tapi berkat dia. Mas ngomong-ngomong soal Spanyol nih,
Berarti enak kita ngomong timnas, enak ngomong Piala Dunia. Iya, 2 minggu setelah Liga Champion ya. Iya. Tanggal berapa tuh? 12. 12 waktu Indonesia ya. Waktu Indonesia itu kick off. Siang. Enggak Oh, sih, malam. dini hari. Jam 2 pertandingan perdananya itu siapa ya? Kalau Amerika sih kalau nggak salah sama Paraguay deh. Mhm. Lupa tapi siapa kick off-nya. Nah, peluang Spanyol gimana? Kan tadi kita sempat ngomong pelatih-pelatih Spanyol di klub berjaya. Kalau timnasnya sendiri di Piala Dunia Gue jagoin Itali sih. Jagoin Itali. agak ini nih. Itali kan nggak masuk. Oh iya, kasihan juga. Nggak apa-apa ya. Nemenin Indonesia. Nemenin Indonesia. Nemenin Iya. King Indo. Masuk Italia aja nggak lolos, Indonesia lolos. Nggak sopan. Tapi Spanyol. Spanyol ya? Spanyol Saya sebenarnya kurang memperhatikan Spanyol. Saya juga belum tahu udah mengumumin skuadnya belum? belum. Belum ya? Belum. Skuad resminya belum ya? Yang menarik kan justru kemarin yang Brasil. Brazil. Neymar ya, Oh, Neymar. Jadi itu luar dua-dua biasa. Neymar masuk lagi gitu kan. Dan bintang-bintang yang ada di Inggris justru dicoret sama Ancelotti. Jadi gambling kalau menurut gue sih. Yang dicoret sih. Joe Pedro, Chelsea, terus banyak sih. Estevao juga bintang baru itu, malah nggak dipakai. Malah Neymar, Sementara Messi enggak ya? Messi di Argentina Enggak ada. kayak ya mungkin belum ngomongin squad ya. Belum Sampai ya? hari Oh, ini belum gue ya? belum dengar. Baru beberapa negara aja yang udah. Selandia Baru udah. Portugal juga udah. Portugal. Ronaldo ikut main. lagi yang ke-7 kali. 6 kali apa 7 kali tuh edisi Piala Dunianya itu. Atau Iya, prediksi deh Mas, prediksi juara kalau nggak. Atau nggak usah juara deh, tim-tim yang bakal lolos ke fase berikutnya. Ya, kalau untuk ke fase berikutnya sih saya kira tim-tim Langganan. langganan itu saya kira masih ini ya. Memang pasti ada kejutan di grup itu, tapi nggak banyak. Seperti edisi Piala Dunia sebelumnya pasti selalu ada. Tapi kadang-kadang yang dikejutkan di awal justru bisa juara. Kayak Argentina tahun lalu kan, 2022 itu kan. 2022 Di ya. grup sempat kalah lawan Arab. Arab. Arab ya. Nah, akhirnya malah juara kayak gitu-gitu. Jadi kejutan ada, cuma saya kira Piala Dunia itu nggak mudah bagi tim-tim yang cuma ngandalin kejutan bisa juara. Nggak ada kan sejarahnya juara Piala Dunia dari tim yang kalau Piala Eropa kan pernah kayak Denmark, dia tim pengganti dia bisa juara. Kalau Piala Dunia saya kira itu aja kan. Itu aja. Brazil lagi. Brasil juga Di udah lama. Brasil mah udah Terakhir 2002 ya kalau nggak salah ya. Di Korea ya, Korea Jepang. Kalau gua nggak salah ya. iya. Udah lama puasa kalau Brazil. Prancis sih. Yang menarik ya itu Prancis ngandalinnya kan Mbappe. selain Mbappe ya Dembele kan. Dembele. Kita lihat dulu nanti di champion kayak apa dia. Tapi tuan rumah berarti nggak ada kans ya. Tim hore ya. Kalau Amerika, saya sih Kanada, nggak. Amerika, Meksiko Kanada. lumayan Meksiko kayaknya. Ya Meksiko, ya mungkin bisa lah ya semifinal gitu. Kalau saya pemain Meksiko siapa sekarang? Selain kan kita Chicharito aja kenalnya. Amerika juga ada Pulisic sih kalau nggak salah. Iya Pulisic ya. Apa Mason ya? Lupa. Pulisic itu Amerika ya? Kalau nggak salah ya. Inter ya sekarang? Mana? Iya, pokoknya di Itali sih. Italia. Nah. Ya saya kira ini kan pertandingan Piala Dunia di benua Amerika. Benua Amerika. Nggak tahu apakah tim Eropa bisa menjajah Amerika jadi menjadi juara. Tim-tim kuat di Eropa ya katakanlah Jerman, Perancis, mungkin Inggris atau yang lain gitu. Harusnya bisa. Karena Piala Dunia antar klubnya dijuarai oleh Eropa. Chelsea. Finalnya pun lawan PSG. Eropa juga. Kayak mereka udah adaptasi berarti kan. Karena kan sebenarnya Piala Dunia antar klub tahun lalu itu semacam uji coba buat Piala Dunia tahun ini. Mulai dari cuacanya, mulai dari mekanisme jualan tiketnya. Kalau dari sejarah, kalau Piala Dunia di benua Amerika gitu, ada yang pernah juara nggak Eropa? Atau sebaliknya? Yang waktu itu dulu siapa? Amerika ya Brazil ya juara 94. Berarti negara Amerika juga. Amerika kan? juga sih. Dari benua Amerika juga. Maksudnya di Amerika atau di Amerika Latin? Di Uruguay, Brazil siapa juaranya? Jerman ya? Iya. Di Brazil tuh antara Spanyol, tahun berapa ya Brazil ya? 2014. 2014 ya. 2014. Spanyol, Belanda, habis itu
Jerman siapa ya? Jerman Brazil ya kalau nggak salah. Enggak, Brazil kan kalah sama yang dibantai Jerman itu di semifinal atau di Ya 7-1 ya. Tapi berarti nggak ada. Jerman ya doang. mungkin Jerman ya. Jerman doang waktu itu. Biarnya 2014. nggak ada kaitan gitu itu ya. Mitos itu. Itu mitos ya. Tapi kalau ditanya nih 2 atau 3 tim yang kira-kira bakal ke final, ngejagoin siapa? Lihat dari materi pemain aja. Prancis udah pasti. Kalau saya Spanyol Spanyol satu. Oke. terus Belanda nggak? Argentina Argentina berarti juara bertahan ya. juara bertahan. Ini bukan jagoin ya, ini Prediksi. ini aja Insting insting. orang dalam. Sama kalau jagoin sebenarnya Inggris cuman kan akhirnya selalu gagal dan gagal lagi. Mereka harus jadi tuan rumah baru juara. Iya. Kayak tahun 66 ya? 6-8. Ya saya kira Spanyol Argentina masih kuat ya. Mungkin Prancis ya. Semoga timnas Garuda nanti di edisi 2000 berapa? Amin. Kita juga bisa prediksi itu. Ya nanti bareng Italia. Itali lagi. Ngenes ya emang. Ya udah. Terima kasih Mas Punto atas obrolan menariknya mulai dari Arsenal yang mengakhiri puasa gelar, kemudian prediksi untuk Liga Champions dan Piala Dunia. Ini belum panas ya karena Liga Champions sendiri belum tayang, nanti belum tampil. Kemudian Piala Dunia juga masih bulan depan ya? Ya masih bulan 11 depan. atau 12 Juni. Jadi nanti kita akan ramaikan lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih teman-teman Sobat Media Indonesia. Kita sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye. Bye.